Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baiklah, pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita yang berkaitan dengan beberapa kesalahan amalan salat. Pembahasan pada kesempatan ini berkaitan dengan tumakninah ketika rukuk dan i'tidal darinya. Di dalam kitab ini disebutkan ada satu riwayat yang menjelaskan hal ini, bahwasanya tumakninah ini termasuk dari bagian rukun salat. Jadi apabila ditinggalkan dengan sengaja maka dia bisa membatalkan salat tersebut. An Zaid bin Wahb qala ra'a Hudzaifah rajulan la yutimmu ruku'a was sujuda faqala ma sallaita walau mutta ala ghairi al-fitrati an-nabi fatarallahu allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya di sini ada satu riwayat dari Zaid bin Wahb, dia berkata Hudzaifah pernah melihat seorang laki-laki yang tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Jadi rukuk dan sujudnya. Kemudian Hudzaifah mengatakan kepada laki-laki itu, "Ma shallaita." Hakikatnya kamu belum salat, katanya. "Walau mutta," andai kata kamu mati saat ini, kata Hudzaifah kepada laki-laki itu, mutta ala ghairil fitrati allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kamu mati hari ini, kamu itu mati di luar fitrah yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammad Rasulullah SAW atas fitrah tersebut. Jadi maksudnya apa? Ini ancaman keras ya ketika orang tadi tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Karena kesempurnaan rukuk dan sujud ini bagian dari rukun salat itu sendiri. Oleh sebab itu, apabila dikaji berkaitan dengan rukun ini, ketika orang meninggalkan rukun dengan sengaja, maka batallah salatnya. Ya. Wa fi hadzal athar, ini hadis ini wujubut tuma'aninati fir ruku'i was sujud. Maka bisa diambil kesimpulan katanya tumakninah di dalam rukuk dan sujud ini wajib hukumnya. Tumakninah, ya. Wa annal ikhlala biha mubtilun. Luput dari tumakninah ketika rukuk dan sujud ini membatalkan. Maksudnya apa? Membatalkan salat itu sendiri. Li'annahu qala lahu, karena Hudzaifah berkata kepada orang ini, ma shallaita. Dari kalimat ma shallaita ini kamu belum salat, berarti hakikatnya salat yang tadi batal. Ya. Wa huwa nadhiru qawlihi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatahu. Ya. Ini sama senada dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang melakukan salatnya salah.
Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasul, dia sholatnya itu ia buru-buru, sholatnya itu tidak sempurna, tidak ada tumakninah di dalam rukuk dan sujudnya. Ini senada dengan hadis itu. Sebagaimana hadis berikut ini katanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis ini sudah kita bacakan pada kesempatan yang lalu tapi tidak apa-apa diulang kembali. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Jadi suatu ketika Nabi masuk ke masjidnya. Fadakhala rajulun, lalu ada seorang laki-laki masuk. Fasalla, lalu dia salat, laki-laki ini. Thumma jaa fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat dia datang kepada Nabi, mengucapkan salam. Faradda alaihi salam, lalu Nabi pun menjawab salamnya. Faqala, apa kata Nabi kepada laki-laki itu? Irji', kembalilah. Fasalli, salatlah kamu. Fa innaka lam tusalli, karena kamu hakikatnya belum salat, kata Nabi. Ini sampai diulangi 3 kali oleh laki-laki itu. Ya. Akhirnya setelah ketiga kalinya Nabi juga memerintahkan dia salat. Faqala, laki-laki itu pun berkata kepada Nabi, walladzi ba'atsaka bil haqqi, yang demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya, ma'ahsanu ghairihi fa'allimni, aku enggak bisa berbuat yang lebih baik dari itu. Dari apa yang sudah kulakukan aku enggak bisa berbuat lebih dari itu ya Rasulullah. Fa'allimni, maka ajari aku tentang salat itu. Faqala, lalu Nabi pun menjelaskan, idza qumta ila sholati fa asbighil wudu, kalau kamu mau mendirikan salat maka sempurnakanlah wudumu terlebih dahulu, kata Nabi. Summa istaqbalil qiblata fakabbir, setelah kamu sempurnakan wudu berdirilah menghadap kiblat, ya. Fakabbir, kemudian takbiratul ihramlah kamu, kata Nabi. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu bacalah ayat yang mudah bagimu. Di sini ya, ketika orang baru belajar sholat jangan diberat-beratkan. Ya, ayat yang mana saja dia baca, ya sudahlah gitu, ya. Summarka, kemudian rukuklah, kata Nabi, hatta tatma'inna raki'an, sampai rukukmu itu tumakninah. Nah, di sini hadis ini senada dengan hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah tadi, dari Zaid bin Wahbin tadi, yang dari Hudzaifah. Iya. Jadi rukuklah kamu sampai kamu tumakninah di dalam rukuk tadi. Summarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah, kata Nabi, sampai kamu betul-betul berdiri tegak. Ya. Ini sebagian bukan begitu. Rukuknya belum sempurna sudah berdiri, belum sampai berdiri sudah mulai sujud. Nah, ini ya. Al-ajalah. Ajalah itu terburu-buru. Makanya ada kata mutiara disebutkan al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu termasuk bagian perbuatan syaitan, ya. Jadi kalau orang itu tidak tumakninah rukuknya, kemudian tidak i'tidalnya, tidak berdiri tegak, ya, belum sempurna. Ini berarti perbuatan syaitan hakikatnya. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Setelah kamu itu berdiri tegak lurus i'tidalnya, kemudian sujudlah, kata Nabi, hatta tatma'inna sajidan, sampai sujudmu juga tumakninah. Summarfa, lalu bangkitlah, hatta tatma'inna jalisan, sampai dudukmu itu juga tumakninah, duduk di antara dua sujud. Summasjud hatta tatma'inna sajidan, lalu sujud yang kedua kali sampai tumakninah juga kamu sujudnya. Summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha, lalu lakukanlah amalan ini di setiap solat yang kamu lakukan semuanya. Ya. Jadi hadis ini berbicara tentang apa? Tentang pelajaran solat. Pembahasannya karena memang tumakninah di dalam ruku, kemudian i'tidal ketika berbangkit dari ruku tadi. Ini ada dibicarakan tentang itu di dalam hadis tersebut. Ya. Yang mana
ya, ketika disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irka' hatta tatma'inna raqi'an, ruku'lah. Ini kalimat perintah, ya. Kalimat perintah yang mengandung wajib untuk kita lakukan. Wa fihi, di dalam hadis ini mengandung dalilun ala wujubi tuma'ninah. Jadi hadis ini mengandung apa? Wajibnya tuma'ninah ketika kita rukuk tadi. Wa anna man tarakaha lam yaf'al ma umira bihi. Jadi siapa yang meninggalkan tuma'ninah itu berarti dia tidak patuh terhadap perintah itu. Iya. Padahal kalau perintah itu aslinya lil wujub. Makanya di sini katanya wajib tuma'ninah karena ada perintah. Al-amru lil wujub illa ma dalla alaihi dalilun ala khilafihi. Hakikatnya perintah itu wajib, ya, melainkan setelah ada dalil yang menyelisihinya, ya. Jadi hukum asalnya itu wajib. Fayabqa mutlaqal bil amri. Jadi hakikatnya, ya, yang tersisa apa? Yang tersisa adalah perintah secara umum. Siapapun orangnya, baik laki-laki, perempuan, orang masih muda maupun yang sudah tua, ini perintahnya tetap. Bukan karena kita sudah tua, wah diberikan keringanan, boleh tidak tuma'ninah misalnya, enggak ada. Atau barangkali, oh saya orang sibuk, ya, harus buru-buru misalnya, tidak. Jadi ini sifat perintah ini umum, bahwasanya wajib melakukan tuma'ninah ketika kita ruku maupun i'tidal ketika berdiri bangkit dari ruku tersebut. Iya. Fata'ammal amrahu bituma'ninah fir ruku'i wa i'tidali fir raf'i minhu. Iya. Coba perhatikan perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan tuma'ninah ketika ruku' dan i'tidal ketika bangkit dari ruku' tersebut. Iya. Fa innahu la yakfi mujarradu tuma'ninah fir ruknir raf'i hatta ta'tadila qa'iman. Jadi katanya, ya, maka tidak cukup hanya tuma'ninah ketika ruku', tapi ketika bangkitnya tidak i'tidal. Ruku'nya taruhlah Allahu akbar, ruku' dia pas. Kemudian setelah bangkit, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Jadi katanya, ya, tidak cukup hanya tuma'ninah ketika ruku', ya, kalau tidak dibarengi i'tidal, berdiri tegak lurus ketika bangkit dari ruku'. Falam yaktafi min asy-syar'illahi bi mujarradi raf'i hatta ya'tiya bihi kamilan. Jadi tidak cukup untuk menjalankan syariat salat ini hanya bangkitnya saja tuma'ninah sementara di ruku'nya tidak misalnya, ya, sampai kita bisa mensinkronkan dan melakukannya dengan sempurna. Bi haitsu yakunu mu'tadilan fihi. Sehingga bisa tegak berdiri lurus, ya, ketika kita tadi melakukan i'tidal. Nah ini. Jadi hadis di atas itu mengandung banyak hal yang perlu diperhatikan, bahwasanya tentang wajibnya tuma'ninah ketika ruku. Ketika i'tidal kita harus tegak lurus berdiri. Ketika tidak tegak lurus berdiri, ya, berdirinya tegak lurus, maka ini belum dikatakan i'tidal, ya. Tayyib. Wa hadzal khata'ani, ya, ini adalah kesalahan ada tuma'ninah fi i'tidal. Jadi di antara kesalahan itu adalah tidak adanya tuma'ninah di dalam i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri tegak lurus bangkit dari ruku', ya. Sami'allahu liman hamidah, berdiri tegak membaca Rabbana walakal hamd, ya. Tapi ketika dia Sami'allahu liman hamidah Rabbana Allahu akbar, tidak ada tuma'ninahnya. Seperti orang yang tergesa-gesa. Ini dianggap belum melakukan rukun salat. Ketika dia melakukan itu dengan sengaja, maka menurut hadis di atas dan kesimpulan para ulama itu salatnya batal. Iya. Salatnya batal. Yaqa'u fihi yusharu ilahi aw yadhunnu bihi al-'ilm. Terkadang ini dilakukan oleh orang, ya, terjadi kepada orang yang sering ditunjuk jadi imam. Disuruh ngimami,
Bahkan di sebagian orang menganggap ini yang sering jadi imam orangnya banyak ilmunya. Ya mungkin bisa banyak ilmunya, tapi ilmu dunia bisa juga. Ya, kan boleh saja orang punya gelar master tapi di bidang umum. Boleh dia punya gelar doktor misalnya di bidang umum. Ketika dia berbicara tentang sholat dia nggak paham. Ya, bisa saja. Ya. Jadi sebagian orang ketika orang ini sudah sering disuruh, oh ini berarti dia mengetahui ilmu tentang sholat. Toh nyatanya sholatnya berantakan. Nah ini, ya, sholatnya tidak ada tumakninah ketika rukuknya dan tidak i'tidalnya menjadi sempurna dia lakukan. Ini merupakan kesalahan yang fatal. La siyama fi sholatin nafilah. Terlebih lagi terkadang ini dilakukan ketika sholat nafilah, sholat sunnah. Iya. Salat sunnah. Ada pula orang beralasan salat sunnah itu dilakukan ya lebih cepat daripada salat wajib. Lebih cepat daripada salat wajib bukan berarti kita tergesa-gesa tanpa tumakninah. Iya. Membuat salat nafilah atau salat sunnah itu lebih cepat daripada salat wajib dilakukan, ini barangkali karena beda ayat yang dibaca. Ya. Kalau suratnya sholat sunnah ayatnya yang pendek-pendek suratnya, ya kan? Sementara sholat wajib mungkin lebih panjang. Ini saja yang membedakan. Kalau tumakninahnya tidak bisa dibedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Jangan kita katakan ketika kita melaksanakan sholat sunnah, sholat nafilah, lantas kita lebih segera lebih cepatkan amalan itu daripada sholat wajib, ya. Dengan mengurangi apa? Dengan mengurangi rukun yang ada di dalamnya. Ini keliru. Wa qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi mengatakan, "Yanbaghi lil insani ay yuhsina fardhahu wa naflahu." Seseorang itu harus memperbaiki salat wajibnya dan salat nafilahnya. Yaitu salat sunnahnya. Hatta yakuna lahu nafalun yajiduhu zaidan ala fardhihi, sampai dia bisa menjadikan sholat nafilah itu sebagai penambah untuk sholat wajibnya agar lebih sempurna. Karena sebagian para ulama mengatakan gunanya sholat sunnah itu untuk menambal sholat wajib yang kita lakukan, yang mana sholat wajib itu terkadang kurang kesempurnaannya. Jadi untuk menambal celah-celah yang kurang sempurna tadi, itu gunanya yang sunnah. Makanya di setiap amalan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala semuanya punya pendamping amalan sunnah. Salat wajib ada salat sunnahnya. Puasa wajib Ramadan ada puasa sunnahnya. Zakat wajib ada sedekah pendampingnya. Umroh wajib haji wajib, umroh ada pendampingnya. Semuanya ada. Itu semuanya adalah untuk menyempurnakan hal-hal yang wajib ketika itu belum sempurna. Oleh sebab itu Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, hendaklah seseorang tadi menyempurnakan sholat wajibnya beserta sholat sunnahnya sekaligus, ya, sampai sholat sunnah itu bisa untuk menambal, menutupi celah pada sholat wajib yang belum sempurna. Iya. Wa yuqarribuhu min rabbih, sehingga dia bisa lebih dekat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Subhanahu wa taala fi haditsil qudsi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wa ma zala 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbuh. Ketika seorang hamba, ya, ketika hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan nafilah, dengan melakukan sholat-sholat sunnah sampai aku menyintainya. Bukan sholat wajib disebutkan, tapi sholat sunnah. Jadi jelas sama. Ketika sholat wajib diperintahkan agar tumakninah, ketika rukuk dan i'tidalnya sempurna, maka sholat sunnah pun demikian. Bukan berarti ada itu dilakukan dengan terburu-buru, tidak. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, oh ini karena sholat sunnah, kerjaan saya banyak, hanya sholat sunnah saja, dicepatkan rukuknya tidak sempurna, sujud tidak sempurna, ya.
Tidak demikian. Ya. Jadi apabila ya kewajiban itu dilakukan untuk sholat wajib, maka hukumnya juga untuk sholat sunnah sama. Kenapa? Karena sholat sunnah itu untuk menutup celah sholat wajib. Sholat wajibnya nggak sempurna, sholat sunnahnya tidak sempurna, ya apa yang dibuat untuk menutupi celahnya? Yang kurang tidak ada. Tapi kalau misalnya sholat wajibnya barangkali kurang sempurna, di sholat sunnahnya sempurna, akhirnya tertutupilah celah-celah yang kurang sempurna tadi. Allah Ta'ala alam. Iya. Di sini. Wa man la yuhsin ayusalli al-fardha fa ahra wa aula alla yuhsinun nafal. Orang yang belum siap menyempurnakan sholat wajibnya, ini besar kemungkinan di sholat sunnahnya juga lebih parah, tidak bisa disempurnakannya. Jadi yang utama itu ya disempurnakan sholat wajibnya. Sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ya pada pekan yang lalu itu, biar tidak ada celah kita tidak berzikir kepada Allah, senantiasa di setiap celah gerakan kita dalam sholat kita itu zikir semuanya, maka mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu merupakan anjuran untuk orang yang menjadi makmum dan imam. Ini. Itu gunanya apa? Biar tidak ada celah. Celahnya apa? Celah daripada gangguan syaitan terhadap orang yang sholat tadi. Tapi kalau dia misalnya imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, dia bangkit Rabbana walakal hamd, setelah berdiri dia mengucapkan itu, berarti ketika dia bangkit tidak mengucapkan apa-apa. Disinilah celah adanya syaitan untuk menggoda seseorang tersebut sehingga buyar, tumaninahnya tidak dapat. Ya, di sini. Jadi ketika seseorang tadi ya diwajibkan untuk tumaninah ketika ruku' dan i'tidal, tegak berdiri lurus setelah dia bangkit dari ruku' tadi, maka hal itu apabila dia tidak bisa lakukan di dalam sholat wajibnya, nanti di sholat sunnahnya juga demikian. La jaroma tanaffalan nasu fi ashaddi ma yakunu minan nuqsani wal khilal. Ya, tidak bisa tidak. Orang yang ya ini lebih banyak kekurangan dan celahnya, atau lebih banyak kekurangan kesalahannya. Likifatihi indahum, karena mereka menganggap sholat sunnah itu adalah sholat yang dilakukan dengan ringan saja. Ringan saja, tidak panjang-panjang, tidak berlama-lama. Makanya di dalam riwayat disebutkan kebiasaan para sahabat itu, ya, ketika azan maghrib itu selesai, itu mereka lissolati nafilah, lissolati yatadabaru, itu berlomba-lomba, ya. Mereka berlomba-lomba untuk apa? Melakukan sholat sunnah 2 rakaat, menunggu kehadiran Rasulullah SAW untuk mengimami mereka. Tapi bukan berarti mereka berlomba-lomba ini tergesa-gesa, ya, sehingga meninggalkan tumakninahnya. Tidak. Mereka biasa saja. Paling ayatnya yang dibaca lebih pendek daripada sholat wajibnya. Misalnya wallahu ahad, ya, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi ya tadabarun, mereka berlomba ini bukan berarti mereka meninggalkan rukun-rukun dari sholat itu sendiri. Ya. Jadi sebagian orang yang meninggalkan tumakninah ketika dia melaksanakan sholat nafilah ini, mereka beranggapan ini kan sholatnya ringan. Ini ringan saya dilakukan. Watahawanuhum, ya. Dan mereka memudah-mudahkan, menggampang-gampangkan. Ini. Hatta kannahu ghairu mu'tadim bihi, sampai mereka itu seolah-olah tak terbebani kesalahan, mereka tak terbebani dosa, karena mereka melakukan sholat sunnah itu dengan terburu-buru. Padahal bukan demikian. Ketika mereka melakukan sholat tersebut dengan tergesa-gesa, pastilah tumakninahnya kurang.
Wala amrullah, ya, demi Allah, qad yushahidu fil wujud, ini bisa kita saksikan di dunia nyata, ya, di dunia nyata. Man yusharu ilaihi wa yazullu bihil ilm, bahkan dilakukan orang yang sering dianjurkan untuk mengimami, bahkan sebagian orang mengira dia punya ilmu, wa yatanaffalahu kadzalika, ketika dia melakukan salat sunnah melakukan hal yang sama. Apa yang dia lakukan? Terburu-buru, menghilangkan tumakninah, padahal tumakninah ini merupakan rukun dari salat itu sendiri, ya. Bal farduhu, bahkan di salat wajibnya pun terkadang dia tergesa-gesa, sedang mengimami tergesa-gesa juga, sering. Bahkan kita nggak bisa ngikutin terkadang, ya. Ini sering sekali kita ketemu di sebahagian tempat. Kita sholat, Allahu Akbar, kita baru mulai mau ruku dia sudah bangkit, kita baru mulai mau bangkit dia sudah sujud. Ini sering. Padahal orang menganggap orang itu sudah memiliki ilmu. Bahkan, ya, bukan hanya sekedar itu, dia tokoh terkadang, ya, yang ditokohkan oleh sebahagian masyarakat, melakukan kesalahan yang fatal. Berarti selama itu dia belum pernah sholat. Andai kata dia bertemu dengan Nabi kita Muhammad, diperintahkan, irji usalli fa innaka lam tusalli, ya, ayo pulang kembali kamu, sholatlah karena kamu belum sholat. Kenapa? Karena tidak memiliki tumakninah ketika dia sholat. Rukuknya tidak tumakninah, i'tidalnya tidak sempurna, sujudnya tidak tumakninah, duduk di antara dua sujud tidak tumakninah. Ini yang diikuti, ya. Bagaimana kita mengikuti orang yang mana sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kita menjadi makmum di belakangnya? Kalau hanya sekedar melakukan perkara bid'ah misalnya, oh ada praktek bid'ahnya, tidak apa-apa. Tapi ketika sholatnya memang jelas-jelas batal kata para ulama, kita sholat di belakangnya, bagaimana? Berarti kita sholat, ya, sendiri. Ya. Ini yang banyak terjadi di tengah-tengah. Jadi kata beliau, ya, ini bisa kita lihat di dunia nyata, yang mana sebagian orang ini dianggap dia memiliki ilmu. Il yang kuruhu naqral diq, dia sholat itu seperti patokan ayam jantan. Sholat itu seperti ayam jantan, cepat patokannya, ya. Li adami ma'rifatihi bil hadits, hakikatnya ini karena tidak adanya ilmu orang tersebut di dalam ilmu hadis. Hadis dalam arti hadis yang berkaitan dengan perkara sholat. Fa kaifa bil juhal la ya'lamun, fa kaifa bil juhal alladziina la ya'lamun, lantas bagaimana pula dengan orang-orang yang bodoh yang tidak ada mengetahui sama sekali tentang hukum-hukum sholat ini, ya. Orang yang dianggap berilmu saja pun banyak melakukan kesalahan, konon lagi orang itu memang bodoh, jadi dia ngikut saja, ya. Akhirnya apa terjadi? Bacaan tidak sempurna, dia sujud, akhirnya apa? Ya, makmumnya gak kalah, akhirnya dilewatinya imamnya, duluan dia, ya, buru-buru. Daripada imam yang duluan, ya bagus kita duluan. Akhirnya lomba-lombaan sama imamnya, sama batal semua sholatnya. Na'udzubillah, ya. Ini yang terjadi. Jadi tumakninah ketika ruku ini merupakan rukun. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Wala yujzi'u ruku'u wala sujudun wala wukufun ba'da ruku'i wala julusun baina sajadatain hatta ta'tadila raki'an wa waqifan wa sajidan wa jalisan. Ruku, sujud, ya, ketika berdiri setelah dari ruku, ketika duduk di antara dua sujud, sampai orang itu betul-betul ya'tadil, sampai tenang, lurus, gitu maksudnya, ya. Lurus dia ketika rukuknya, lurus dia ketika berdirinya, lurus dia ketika sujudnya, demikian ketika dia duduk di antara dua sujudnya. Mu'tadil, mu'tadil itu santai, ya.
Makanya kalau ditanya, kaifal jawu? Al-jawu mu'tadil. Bagaimana cuaca? Oh, cuaca itu tidak panas, ya, tidak dingin, ya, tidak ada hujan, begitu, enak. Jadi kalau mu'tadil itu betul-betul pertengahan, i'tidal, ya. Jadi tidak sempurna solat seseorang, bahkan tidak sah solatnya itu ketika dia rukuknya tidak mu'tadil, ketika berdirinya tidak mu'tadil, ketika sujudnya tidak mu'tadil, dan ketika duduk di antara dua sujudnya tidak mu'tadil. Maka dianggap batal solatnya, karena itu bagian dari rukun. Kalau sengaja dia lakukan, batal, ya, batal solatnya. Bahkan kebanyakan orang ya sengaja melakukannya. Nah, mana ada karena lupa, ya kan? Dia ruku nggak sempurna, itu bukan karena lupa, itu sengaja. Mungkin karena terburu-buru. Fahadha huwa sahih fil athar wa alaihi jumhurul ulama wa ahlun nawar. Ya, pendapat di atas yang mengatakan batal itu tadi, ini adalah pendapat yang benar sesuai dengan hadis, ya. Dan juga pendapat jumhur ulama, ya. Pendapat jumhur ulama mengatakan itu batal. Kenapa? Karena itu rukun daripada rukun-rukun salat. Wa qad ja'at al-haditsu wa qad ja'at ahaditsu sahihatun fi wujubil i'tidali indal qiyami minar ruku'. Ya. Jadi banyak hadis, ya, yang sahih tentang apa? Tentang wajibnya i'tidal ketika berdiri dari ruku'. Wajib. Di sini ada satu hadis dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujudi. Ini ya. Tidak sah salat seseorang sampai punggungnya itu lurus dan rata ketika dia ruku. Tidak sah salat seseorang, ya, sampai punggungnya itu rata ketika dia ruku dan ketika dia sujud. Kalau ketika dia sujud, ya ratanya itu arah ke bawah, ya. Setelah kita tempelkan 7 anggota sujud tadi, di situ ratanya, punggung itu rata. Demikian juga rukuknya, ya. Makanya sebagian orang ada yang kepalanya nonggak ke atas, ada yang punggungnya agak nonggak, ada yang agak membungkuk gini. Ini salah semuanya, ya. Bahkan ada, mohon maaf, di tempat kita sini itu ada yang Anda berdiri sedikit, ya, ada yang Allah. Ini sangat keliru. Iya, itu ada. Itu tidak ada sunnahnya, bahkan itu membatalkan sholatnya. Bayangkan kalau kita itu begini. Itu ruku apaan? Itu salah, ya. Itu yang harus diperbaiki. Rukunya yang benar. Ketika yang melakukan itu orang yang tahu dengan ilmu sholat, misalnya, na'udzubillah, ya, ditiru pula oleh sebagian orang. Terkadang kita agak sungkan menasihatinya, begitu, ya. Bahkan mungkin dulu kita belajar dari orang tersebut, dia melakukan kesalahan, kan fatal sekali. Diikutkan pula oleh sebagian yang lainnya. Jadi rata, punggung itu harus rata. Bukan kepala dongak ke atas atau menunduk ke bawah, bukan. Atau bukan seperti ini punggungnya. Atau barangkali seperti yang tadi, menunduk, tidak. Tapi diratakan. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan, andai kata dicurahkan atau ditaruh ini air segelas di atas punggungnya, maka air itu tidak akan tumpah. Itu ratanya, ya. Ini. Jadi karena tumakninah ini, ya, ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku atau ketika sujud tadi, apabila tidak sempurna, maka disebutkan di sini, ya, la tujzi'u salatul rajuli hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud. Tidak sah salat seseorang tadi sampai dia bisa lurus ketika ruku, lurus, ya.
Lurusnya bukan ke bawah, tapi ke atas begini lurus. Ya, rata. Dan juga ketika sujud. Wa hadza nassun sharihun fi anna ar-raf'a min ar-ruku'i was-sujudi wa'tidalu fihi wa tuma'ninatu fihi ruknun la tasihhu as-salatu illa bihi. Jadi disebutkan di sini nas hadis di atas yang diriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu tadi, ya. Ini merupakan nas yang sharih. Sharih itu jelas, nyata, ya. Bahwasanya anna raf'a fil ruku' was sujud, bahwasanya bangkit dari ruku dan juga bangkit dari sujud ketika duduk di antara dua sujud. Wa'tidalu fihi, i'tidal, lurus padanya ketika ruku, ketika sujud. Wa tuma'nina, dan juga harus tuma'nina ketika ruku dan sujud. Fihi ruknun. Hadis itu mengandung penjelasan tentang i'tidal dan tuma'ninah itu di dalam ruku dan sujud tadi adalah rukun solat. La tasihus solatu illa bihi. Tidak sah solat itu melainkan dengan rukun itu. Ya, itu. Jadi nggak sah solatnya. Tidak lurus. Taruhlah dia mungkin. Tuma'ninah itu kan tenang, santai artinya. Tuma'ninah dia tapi tunduk. Nggak sah solatnya. Karena tidak lurus. Iya. Makanya banyak yang harus diperhatikan tentang sholat. Sejak kita mulai pembahasan tentang kesalahan-kesalahan nanti, mulai ngangkat tangannya bagaimana, ya, jangan dibiasakan, jangan, iya mungkin, jangan, tapi biasa, ya, mungkin mau segini boleh, semuanya. Kenapa? Terkadang ada hal-hal itu batal karena di bagian itu ada rukun-rukun. Walaupun sebagian yang dijelaskan itu tidak membatalkan sholat, tapi mengurangi nilai sholat. Ya. Kalau tiap sholat dikurangi nilainya, tiap sholat dikurangi, nggak pernah sempurna. Sholat sunnahnya dikurangi juga. Apalagi untuk menutupi sholat wajibnya, sudah nggak ada. Iya. Wa qad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lissus salati wa saraqaha syarrun min lissus amwali wa syaraqaha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan maling solat itu lebih buruk dibandingkan maling harta. Jadi katanya orang yang tidak sempurna solatnya tadi, tidak tumaknina, tidak i'tidal dengan bagus, tidak rata dia rukuknya, ini sama dengan maling kata Nabi. Ya. Jadi Nabi SAW menjadikan maling solat itu lebih buruk dibandingkan maling harta. Ada satu riwayat dari Abi Qatadah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi saraqatan ladzi, ya, saraqatul ladzi yasriqu min salatihi la yatimmu ruku'aha wala sujudaha wala khushu'aha wa qala la yuqima salbahu fir ruku'i was sujud. Nah, ini yang dikatakan maling solat tadi adalah, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling buruk adalah maling, pencuri, yang mencuri solatnya. Ini dikatakan Rasulullah SAW. Jadi manusia yang paling buruk itu adalah maling yang mencuri solatnya. Bagaimana dia bisa mencuri solatnya? La yatimmu ruku'aha, dia tidak menyempurnakan rukuknya, wala sujudaha, dan tidak menyempurnakan sujudnya, wala khusyu'aha, dan tidak menyempurnakan khusyuknya. Au qala, atau beliau bersabda dalam hadis yang lain, la yuqima salbahu fir ruku'i was sujud, dia tidak meratakan, tidak meluruskan punggungnya ketika dia ruku dan ketika dia sujud. Ini dia. Ya, seperti yang Anda praktekkan tadi, walaupun tumakninah dia sampai ngangguk-ngangguk pun gini di sholatnya enggak sah. Hah? Saking kusuknya sampai ngangguk-ngangguk dia, tapi ke bawah. Jauh di bawah pula kepalanya. Ya. Karena ada perkataan orang yang mengatakan, kalau kita ruku lihat ke kaki,
Ada itu perkataannya. Ini perkataan batil menurut siapa? Al-Izzu Abdu Abdissalam. Dia mengatakan ketika ada orang bertanya kepada dia, "Ya Syekh, apakah harus kita lakukan ketika kita rukuk melihat ke kaki, ketika kita sujud melihat ke hidung?" Ya. Apa kata beliau? Itu adalah perkataan batil. Ya, yang tidak memiliki dalil. Jadi sebagian orang entah itu yang dia maksud sehingga dia tunduknya lebih ke bawah untuk melihat ke kakinya. Bukan harus seperti itu. Ya. Makanya disebutkan sini, ya, yang mencuri salatnya tadi la yuqimu salbah. La yuqimu salbahu fi ruku'i wa sujud. Dia tidak meratakan tulang punggungnya ketika dia rukuk dan sujud. Ya. Nah, ini kebetulan sudah azan, nanti kita lanjutkan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
tersebut tamam salat rapatkan saf dan luruskan. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Telepon tuh. Yang mana ya? Astagfirullah. Jawab. Masih nanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini ya sepertinya sesi kedua ini kita buat tanya jawab saja karena ada ya tetangga kita sedang acara pesta ya, sehingga mungkin agak sedikit terganggu ya. Oleh sebab itu kita buat ruang tanya jawab saja sesi kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Sampai di mana yang disebut dengan tumakninah? Batasnya tumakninah. Tumakninah itu ruku dengan sempurna seperti dalam hadis tadi, meluruskan tulang punggung ya. Meluruskan tulang punggung, kemudian kita membaca doa ruku ya. Setelah selesai kita bangkit, itulah tumakninah tadi. Tenang. Membacanya juga tidak tergesa-gesa. Di situ yang dikatakan tumakninah. Jadi dikatakan batas maksimal nggak ada ya. Batasnya itu ya selama kita ruku itu dengan sempurna, membacanya tidak terburu-buru, itulah yang dikatakan tumakninah. Tapi kalau sudah memang rukunya tidak sempurna, bahkan mungkin lebih nunduk atau mungkin agak donggak gini, itu tidak tumakninah. Jadi yang dikatakan tumakninah itu bukan hanya sekedar lamanya, bukan hanya sekedar dia berlama-lama di situ, tidak, tapi sempurnanya ruku seseorang sesuai dengan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Iya. Hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud, sampai dia meratakan punggungnya ketika dia ruku dan sujud. Disitulah diletak tumakninah tadi. Iya. Kemudian dalam hadis di bawah, la yuqima shal, yang mencuri, orang yang tidak meratakan tulang punggungnya ketika dia ruku dan ketika dia sujud. Jadi bukan lamanya di sini disebutkan tumakninah, bukan. Kalau sujudnya, rukuknya tidak sempurna juga walaupun lama, ini tidak dikatakan tumakninah. Iya, seperti itu. Ini pertanyaan ini membuat amarah semua orang sepertinya. Emosinya bertambah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, berikan kami nasihat. Ada rasa ingin berpoligami, tapi bingung dalam melangkah. Masya Allah. Berpoligami ini sebenarnya bukan
mainan, ya. Berpoligami ini walaupun diperbolehkan tapi bukan dianjurkan. Ya. Dianjurkan itu ada waktunya ketika seorang tadi, ya, mampu, ya, mungkin dari sisi finansialnya, mampu dari sisi fisiknya, ya, mampu untuk mengayomi istri-istrinya, mampu finansialnya, mampu fisiknya, tapi dia tidak mampu membimbing istri-istrinya, ya percuma, ya. Kemudian, ya, ketika itu bisa dilakukan, ya, laksanakan. Terkadang kan kendalanya, ya, kendalanya itu bukan kendalanya adalah ketika itu dilakukan kita tidak bisa membimbingnya, tidak bisa kita mengarahkan mereka kepada ajaran yang benar. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, baru sekian hari atau sekian pekan udah tidak ada kecocokan. Iya. Oleh sebab itu, ya, apabila seseorang tersebut memang merasa bisa dia untuk membimbing keluarganya nanti, ya, selamat dunia akhirat, ya, karena ayat menyatakan ku anfusikum wa ahlikum naro, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri dan keluargamu. Jadi hakikatnya di sini adalah, ya, ketika kita mampu rasanya untuk membimbing beberapa wanita dalam kehidupan kita, ya, ini memang dianjurkan. Ya, di sini letak anjurannya tadi. Kemudian kapan lagi itu dianjurkan? Ketika semuanya sudah terpenuhi tadi, kemudian adalah untuk menjaga iffah kita, afaf, ya, untuk menjaga kehormatan diri. Agar apa? Agar terjaga, hawa nafsunya terarah. Tapi kalau itu belum siap dilakukan, ya, yang 3 sebelum itu tadi menjaga iffah tadi, ya lebih baik kita, ya, banyak berpuasa, ya, karena puasa lebih baik, ya. Banyak berpuasa, ya, banyak aktivitas di rumah kalau bisa. Bahwa saya aktivitasnya di luar, ya, kalau aktivitasnya di luar, kalau ada kesibukan biasanya tidak pernah mikir hal-hal yang negatif, ya, kan seperti itu. Jadi kalau sekedar, ya, keinginan, ya, Anda yakin ini ikhwan semuanya punya keinginan pasti, ya, iya. Wah, saya nggak punya keinginan, wah itu berarti nggak normal. Iya, betul. Punya keinginan, yang sudah merasakan, dia mau nambah satu lagi. Iya. Nah, ini bukan masalah oh ini sepertinya menganjurkan, bukan. Ya, walaupun itu dari syariat kita, syariat Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan kepada kita, ya, tapi kita harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Bukan kita kapan mau langsung jadi, itu tidak, ya. Pertimbangannya banyak, ya. Apabila memang itu bisa kita lakukan, ya tidak salah. Nah, kalau masalah keinginan seperti tadi, ini kan rasa ingin berpoligami, kan begitu, ya. Ya semuanya sama, rasanya barangkali sama-sama mau begitu. Cuman kita kan tidak begitu kita ucapkan besok jadi, ya nggak mungkin, ya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam hal ini, ya. Ya mungkin hanya sekedar nasihat, ya seperti itu, ya, karena kita belum pernah pula nyoba, ya. Iya, Allahu a'lam. Ya. Safar. Salat Jumat, di dalam hadis disebutkan la zuhra fi yaumil jum'ah, gitu, ya. Tidak ada zuhur pada hari Jumat. Ini bagi orang yang melaksanakan salat Jumat, ya. Tapi kalau dia misalnya sedang safar misalnya,
ingin dia sedang safar, kemudian dia ingin menjamak, kan begitu. Sementara ini hari Jumat, maka dia tidak mengikuti sholat Jumat bersama orang yang mukim. Dia tidak harus ikut sholat Jumat. Nanti dia sholat apa? Sholat zuhur. Nah, ketika dia melaksanakan sholat zuhur, disitulah dia boleh menjamak dengan asar. Karena tidak boleh dijamak Jumat dengan asar, yang ada zuhur dengan asar. Jadi ada keringanan. Orang yang sedang safar itu tidak melakukan sholat Jumat. Disitulah letaknya dia bisa menjamak antara zuhur dan asar. Ya. Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh seseorang yang lagi naik haji pada tahun ini, ya. Haji kemarin ada teman anak dari Jawa lagi naik haji, dia bingung, sedang berada di Arafah apa di Mina waktu itu katanya. Dia SMS, ya. Saya bingung, saya kepinginnya sholat Jumat di sini. Tapi kalau saya sholat Jumat, bagaimana saya menjamak dengan asar? Nah, akhirnya tak sarankan dari sini, Bapak jangan ikuti sholat Jumatnya. Bapak cukup sholat zuhur saja, kemudian jamak dengan asar, karena Bapak sedang safar. Waduh, alhamdulillah, akhirnya saya bisa menjamak juga. Begitu. Ya begitulah caranya, ya. Jadi tidak harus kita lakukan sholat Jumat. Tapi ketika kita sholat Jumat bersama imam setempat, kemudian kita menjamaknya, ini adalah perbuatan yang salah. Karena tidak mungkin bisa dijamak sholat zuhur dan asar. Yang boleh jamak itu sholat Jumat dan asar. Yang boleh dijamak adalah zuhur dan asar. Ya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi pada hari Jumat pun bisa dijamak. Caranya kita tidak sholat Jumat. Ya. Nggak bisa dijamak. Nanti sholat asar belakangan. Iya. Iya, sholat asar nanti pada waktunya. Ya boleh. Iya, boleh saja. Nah, terkadang kita kan mencari rukhsah yang diberikan ketika safar, kan boleh menjamak. Ini yang kita cari. Ketika rukhsah itu bagaimana menerapkannya? Ya menerapkannya kita tidak ikut sholat Jumat, tapi sholat zuhur saja dan dijamak dengan sholat asar. Atau mungkin jamak takhir gitu ya. Kita ketika orang Jumat kita masih jalan. Nanti pas asar baru kita sholat zuhur dan asar di situ. Iya, kan nggak masalah dijamak takhir. Iya. Iya, Bang. Ya. Ruku dan sujud. Oh, maksudnya enggak ada rukuknya, enggak ada itidalnya. Iya. Tapi ada rukuknya gitu. Dia ada rukuknya, memang bukan langsung sujud saja. Ada rukuknya dia. Tidak langsung sujud. Ada jedanya gini. Iya. Iya. Ya boleh saja dilakukan, tapi kalau caranya seperti itu tadi ada rukunya, ini salah. Ya, dia sebenarnya mau sujud sajadah sebenarnya ya. Ya, sujud tilawah namanya. Sujud tilawah atau sujud sajadah. Ya, sujud tilawah ini ya karena membaca ayat yang disunnahkan kita sujud di situ. Sunnah yang ditegaskan di situ, lalu dia itu karena surat sujud waqtarib gitu ya. Sujud sajadah karena itu yang menjelaskan tentang disunnahkannya kita untuk sujud tilawah. Membaca takbir ada yang tidak. Karena kalau orang di belakang nanti nggak baca takbir, nggak dengar, dia nggak tahu dia ini ada apa gitu. Ya. Maka dikasih aba-aba Allahu Akbar. Ya. Ada juga yang tidak memakai takbir, bahkan bangkitnya juga tidak ada aba-aba, langsung baca ayat dia. Orang lagi sujud udah berdiri imamnya. Ada juga. Iya. Iya. Iya.
Boleh. Boleh. Hah? Yang nggak bolehnya tadi rukuknya tadi. Rukuk nggak ada, dia langsung aja ke bawah mestinya. Masalah dia menyambung dengan ayat yang lain nantinya nggak apa-apa karena sudah habis. Wasjud waqtarib, mau baca apa lagi? Ya pastinya dia menambah yang lain. Mungkin Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad atau ayat yang lain lah ya. Ya seperti itu. Ya. Mau satu rakaat itu pun abang sambung 2-3 surat nggak apa-apa. Nah, misalnya rakaat pertama ini abang baca Al-A'la misalnya, kemudian sudah habis Bismillahirrahmanirrahim, Al-Ghasyiyah lagi Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fajr misalnya, nggak apa-apa. Nah, tapi dibatasi dengan basmalah, karena guna bismillah itu di setiap surat yang ada di Al-Quran ini, itu adalah kata para ulama untuk memisahkan surat demi surat di dalam Al-Quran. Jadi biar terpisah surat itu yang kita baca, ya dibaca bismillah. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk memisahkan antara surat yang satu dengan surat berikutnya, melainkan di dalam surat Al-Anfal dan surat At-Taubah. Ya seperti itu. Allahu a'lam. Ya, Bang. Bagaimana sikap kita jika menemukan kita berimam dengan imam yang sholatnya cepat misalnya? Iya. Nggak sempat kita baca Al-Fatihah atau baca ruku. Iya. Ya, pokoknya Ya seperti tadi lah ya. Kayak mana itu? Kita apakah boleh berpisah dari jamaah atau bagaimana? Iya, kalau kita rasa tidak nyaman sholat kita, ya tinggalkan dia. Itu lebih afdal. Nah, karena kalau kita mengikuti orang yang tidak sah sholatnya, ya ini jadi problem besar. Karena yang disebutkan orang yang tidak mengamalkan sebagian sunnah Nabi ketika dia sholat, ini bukan hanya tidak mengamalkan, ini kewajiban. Nah, karena rukun misalnya, buru-buru dia, rukun banyak ditinggalkan, berarti sholatnya tidak sah. Sebagaimana hadis yang kita bacakan di atas tadi. Ya lebih baik kita mundur. Ya, kalau perlu kita nanti selesai mereka sholat, kita sholat. Atau barangkali ya biar untuk menghindari timbulnya fitnah yang lebih besar akibat perbuatan kita, ya kita ikut sampai selesai. Kita nanti ngulangi lagi sholatnya nggak apa-apa. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang orang yang sholat subuh diikuti imamnya itu belum masuk waktu subuh, kita sudah sholat subuh dengan mereka. Lantas bagaimana pendapat Imam Syafi'i di sini? Ikuti sholatnya, tapi nanti ulangi di rumah untuk sholat subuh kita. Ini kan maksudnya apa? Maksudnya untuk menghindari fitnah yang lebih besar, karena ini medan dakwah. Jadi sebagaimana usul fikih juga menyebutkan darul mafasid muqaddamu alal jalbil masalih. Ya, menghindari kerusakan, darul mafasid muqaddam, itu lebih diutamakan daripada hanya mengambil manfaat. Seperti itu. Jadi kalau sudah kita rasa waduh kayaknya enggak sah sholat ini, karena kita juga ikut matok-matok juga ya kan, karena tinggal kita nanti. Iya. Dia sudah berdiri, kita masih mau sujud untuk yang kedua, sujud yang kedua kan tinggal kita. Udah diikutin lah kencang. Akhirnya apa? Ya sholat kita tidak sah karena banyak rukun yang ditinggalkan. Akibat imamnya tidak sah sholatnya, kita ikut jadi tidak sah. Nah, untuk menghindari fitnah tadi, ya nanti kita mengulang itu lebih baik. Ya. Allah Ta'ala alam. Sudah? Ya mungkin cukup ya. Kalau sudah cukup ya kita cukup sampai di sini. Kita tutup saja majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.